Kata Nabi, kalau sudah menemukan majlis ilmu yang seperti itu, berkualitas, menenangkan ke dalam hati dan sifatnya riyadul jannah, cepat buru majlis itu. Dan itu nggak mudah. Karena itu kalau Allah sudah berikan ke dalam diri kita itu hidayah dengan kuat dan mauhibah, kecintaan terhadap sesuatu, itu kadang-kadang Pak, jauh pun ditempuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Betul mukarramin wal muazzamin yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Ustadz Jazri, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberikan kesabaran dalam memberikan pendidikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahibul bait yang berketempatan pada malam hari ini, yakni nama majlisnya adalah Hajar Aswad, tapi warnanya putih nih. Mudah-mudahan beliau sekeluarga mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati bapak-bapak, khususnya Bapak RT, ada 2 atau 3 RT, 2 ya, Bapak RT, Encang, Encing, ibu-ibu, keluarga besar, keturunan Kong Biung, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga orang-orang tua kita, khususnya keturunan Kong Biung yang sudah mendahului kita, selalu mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada kita yang masih ada di alam dunia ini, mudah-mudahan bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasul Sallallahu alaihi wasallam, terus kepada para ulama-ulama Allah pada sekarang ini. Sohibul bait tadi ngomong katanya malam ini ada 2 acara. Acara yang pertama adalah acara haul orang tua Haji Muhammad Haji Rudi Kibo, haul yang ke sama Cang Haji Roheda, haul yang ke-nya lupa. Pokoknya mah zaman corona meninggalnya beberapa bulan, beberapa tahun kemarin ya. Mudah-mudahan alam kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Yang kedua katanya tasyakuran atas selesainya pembangunan yang paling tinggi lantai atas ini, tempat orang-orang atau kita kumpul dalam berbagai macam acara arisan, acara majlis taklim. Kata tuan rumah, kenapa di atas paling tinggi? Supaya doanya lebih cepat diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sampai ke situ ya pikirannya.
Mudah-mudahan kita juga yang di bawah, yang rumahnya masih pendek, masih di bawah juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terkait masalah haul, maka tidak lepas daripada kematian. Maka kita yang masih hidup, yang masih ada di alam dunia ini, yang sebentar lagi dalam hitungan tahun, puluhan tahun, bahkan dalam hitungan tahun kita tidak tahu, kita akan menjemput atau akan bersama-sama ada beserta orang-orang yang telah mendahului kita. Bukan berarti takut, tetapi kita harus mempersiapkan diri untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam Tankihul Qaul kata Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu jisrun yusilul habib ilal habib. Mati adalah jembatan untuk bertemunya orang yang cinta kepada orang yang dicintainya, kepada zat yang dicintainya. Jadi ketika kita cinta kepada Allah, maka kita kagak bakal bertemu kepada Allah kecuali kita bisa bertemu lewat kematian. Maka mati ini adalah sebuah jembatan untuk agar supaya kita bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kematian inilah yang sekarang kita hauli. Udah beberapa tahun yang lalu ibundanya, ayahandanya Sohibul Bait ini telah meninggalkan keluarganya. Maka di dalam kehidupan kita, orang-orang yang masih hidup sekarang yang bisa berhubungan atau bisa menyampaikan nilai-nilai baik kepada orang-orang tua kita yang ada di alam barzah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa, dengan cara kita berbuat baik kepada orang-orang seluruhnya, baik tetangga ataupun makhluk-makhluk lainnya yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Kemudian kita berbuat baik juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya niatkan orang-orang tua kita yang ada di alam sana akan mendapatkan nilai pahala dari perbuatan-perbuatan baik kita. Di antaranya perbuatan baik adalah ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Bukan berarti anak-anak yang berpendidikan tinggi, belum tentu anak-anak yang berpendidikan tinggi bisa membahagiakan orang tua. Tetapi anak yang berpendidikan tinggi dan harus menjadi anak yang soleh dan solehah, itulah yang akan membahagiakan orang tua baik di dunia ataupun di alam barzah, alam kubur, alam yang nanti akan kita lewati. Kira-kira Bang Arif berani nggak melewati alam kubur, Bang Arif? Arif? Pasti. Berani apa kagak? Berani kagak berani? Ya. Mau sekarang apa mau nanti? Wallahu a'lam. Udah siap apa belum? Belum. Nah, maka baik-baik, ntar belum siap takutnya dijemput kita disamper ya, ternyata kita belum siap. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka orang-orang yang ada di alam dunia bukan kematian yang ditakutkan ya Bang Arika, tetapi apa yang ditakutkan? Persiapan yang akan kita bawa dari alam dunia kemana Bang Arif? Menuju alam kubur itu yang kita belum punya. Perasaannya Bang Arif ya, masa
Masya Allah, mudah-mudahan sekalipun kita punya persiapan sedikit, tetapi kita cinta sama Rasul, maka Rasul akan memberikan syafaat kepada kita. Kita cinta pada ulama-ulama Allah, kiai-kiai Allah, maka ulama-ulama Allah, kiai akan memberikan syafaat juga kepada kita nanti di hari di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan di alam kubur pun kita akan mendapatkan doa-doa dari perkumpulan-perkumpulan kita seperti pada malam ini. Sebab perkumpulan seperti ini nanti akan kembali lagi kita kumpul di mana? Di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kumpul di sini adalah kumpul kebaikan-kebaikan. Kumpul yang di dalamnya adalah mengingat-ingat Allah. Kumpul di dalamnya adalah supaya kita pengen mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulang dari sini, mudah-mudahan sedikit-sedikit kita bisa merubah yang tadinya kita agak jauh daripada kebaikan-kebaikan terhadap Allah, kepada orang-orang sekitarnya, kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa memulai kebaikan-kebaikan itu. Sebab kebaikan yang kita laksanakan harus kita latih. Kagak bisa kalau kita tidak latih. Maka beruntunglah orang-orang yang hadir di majelis-majelis taklim, yang ada di majelis-majelis taklim. Beruntung mendapatkan syafaat dari Rasul, mendapatkan syafaat dari para ulama-ulama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang itu hadir dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim, kontan langsung nilai pahala dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting hadir, mau bisa atau tidak, mau paham atau tidak, mau melek atau tidur, tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ngaji tidak membutuhkan syarat. Sebab orang ngaji memang kagak bisa. Ada nggak orang yang ngajak ngaji, gua kagak bisa. Ada yang begitu orangnya. Emang kalau pengaji mah kagak bisa. Ya kalau udah bisa mah ngajarin orang kali ya, begitu ya. Kagak bisa semua juga. Kita ngaji datang tidur ada pahalanya. Kita ngaji datang duduk makan, minum, kopi, ada pahalanya. Kita ngaji mendengarkan tapi belum sampai, kurang nyambung, gak ngerti kita, misalkan orang pikiran banyak. Orang sekarang kan pikiran numpuk ya, banyak banget dah. Ya apalagi ibu-ibu zaman sekarang ya Bu ya, glowing banget kan Ibu. Ibu-ibu beli ini beli itu buat supaya glowing. Lakinya dikejar-kejar leasing tiap hari ya. Masya Allah. Nah, hadir di majelis taklim tanpa apapun, maka orang tersebut mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ibadah yang wajib. Majelis taklim, hadir, ngaji, tasawuf, fikih, tauhid merupakan sebuah fardu ain yang mau tidak mau bagi setiap orang yang balik dan berakal serta muslimah, dia wajib untuk menuntut ilmu. Berarti ketika seseorang tidak menuntut ilmu sudah akil balik, maka orang tersebut terus-terusan terkena dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang fardu ain itu. Maka ketika orang sholat, bisa diterima sholatnya dan juga bisa tidak diterima sholatnya. Beda orang ngaji. Orang ngaji pasti diterima, pasti dapat nilai pahala. Kenapa enggak perlu ngaji persyaratan-persyaratan? Tapi kalau sholat harus tahu rukunnya, sholat harus tahu syaratnya, sholat harus tahu pembatalan dan lain sebagainya. Apabila kita tidak mengetahui rukun sholatnya, tidak mengetahui syarat sahnya sholat, kita kagak bakalan diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana adanya
Orang-orang yang membicarakan rukun sholat, di mana adanya orang-orang yang membicarakan persyaratan-persyaratan sholat, tentang air yang bisa dipakai berwudu, yang sah dipakai wudu, di mana adanya? Apa di universitas-universitas? Kagak. Adanya di majlis-majlis taklim. Nah, berarti majlis taklim adalah membentuk manusia untuk mempunyai ilmu buat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentinglah majlis ilmu atau majlis taklim. Sekarang majlis taklim mana aja banyak, yang isinya gak ada ya, dikit banget. Masjid sama, musola juga sama. Makanya akhir zaman lah itu. Seperti itu modelnya. Manusia banyak, tapi sifat kemanusiaan berkurang dikit. Majlis-majlis taklim banyak, tapi orang makin jauh sama agama. Begitu kan, benar ya? Betul begitu. Itulah akhir zaman yang kita takutkan pada sekarang ini. Sebab alat-alat malahi dajjal, wow, udah banyak. Orang pengen ngaji, akhirnya main game. Anak-anak muda pengen ngaji, akhirnya pada main FF. FF ya tong ya? Hah? FF apa namanya itu? Orang-orang pengen ngaji, main Mobile Legend. Ya. Orang-orang pengen ngaji, akhirnya yang gedean dikit mah punya duit buat depo, main slot. Tuh ya, akhirnya ngaji kagak, main slot iya, duit habis, pala uyeng. Tuh, uring-uringan. Orang gitu kalau udah uring-uringan tuh bakal enak-enak dah. Ya, mau kemari salah, mau ke sono salah, kita lihat mukanya mengkerut udah ya. Usih mukanya udah tuh, masya Allah. Itu tuh yang harus kita jauhi zaman sekarang, masya Allah. Gara-gara itu tuh judi online ya. Kan banyak banget ya tong ya, ratusan itu judi online modelnya ya. Buku ini, macam-macam dah. Namanya juga macam-macam. Habis duit kita disedot ke sono. Orang yang main gituan tulul amal, panjang angan-angan, duit 50.000. Entar kalau gua menang dapat 3 juta nih. Kalau gua menang, tuh bahasanya begitu. Kalah. Pasaran lagi. Yang menang dapat 3 juta, kan pasaran lagi 3 jutanya juga pasangin semua. Habis. Tuh ya. Akhirnya karena seluruh masyarakat banyak, hampir jutaan, berapa juta itu di Indonesia yang main gituan. Ya, duit akhirnya keluar negeri, ke Singapura, ya, ke Makau, tahu Makau, saya juga tahu namanya doang. Ke Makau, kemana itu duit Indonesia keluar ke sono. Gara-gara apa? Kita pada depo, ya. Tuh, akhirnya apa? Di Indonesia duit dikit. Yang tadinya pada pengen belanja, akhirnya kagak punya duit. Gara-gara depo mulu, kebanyakan depo, kagak pada belanja. Akhirnya kita yang kagak pada main judi, dagang sepi. Ya, sampai bengkel motor saya tanya, bang sepi juga bang bengkel motor? Nah, sepi juga. Kayak orang gak pada ganti oli. Kalau belum ngebul mana nalpot aja gak ganti. Kali dia sekarang mah tuh ya habis duit pada kesana semua. Nauzubillah summa nauzubillah. Ingatlah kita kepada kematian. Bagaimana Bang Arif yang nyanyiin dulu? Orang kaya mati, orang miskin mampus. Raja-raja mati ya. Kita juga mati. Bang Arif mati ya. Ocit mati. Saya masih itu. Masya Allah. Ya kalau saya mati PTH-in saya ya. Jangan sekarang situ jangan. Kalau saya mati kapan ya. Bang Arif ya. Duluan saya apa duluan Bang Arif bakalan ya? Arif. Wallahu a'lam. Tuh jawaban udah hebat Bang Arif ya kan ya.
hanya Allah lah yang tahu. Masya Allah, tuh jawaban yang bagus tuh kayak begitu kan ya. Tuh iya ngomong begitu. Jadi mati itu adalah jembatan buat